Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Haania Hasibuan dengan NIM 24017018. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah Data Mining A6 dengan judul Analisis Segmentasi Pelanggan Pusat Perbelanjaan menggunakan algoritma K-means clustering berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan dataset yang digunakan, proses perhitungan manual menggunakan algoritma K-means, implementasi menggunakan Python, serta hasil clustering yang diperoleh. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai algoritma K-means. K-means merupakan salah satu algoritma dalam metode clustering, yaitu teknik untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik yang dimiliki. Algoritma ini termasuk dalam unsupervised learning karena proses pengelompokan dilakukan tanpa menggunakan label atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari K-means adalah membagi data ke dalam beberapa kelompok atau klaster sehingga data yang berada dalam satu klaster memiliki karakteristik yang lebih mirip dibandingkan dengan data pada klaster lainnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan dua klaster sehingga nilai K sama dengan 2. Secara umum, algoritma K-means memiliki beberapa tahapan. Langkah pertama adalah menentukan jumlah klaster atau nilai K. Langkah kedua adalah menentukan sentroid awal sebagai pusat dari setiap klaster. Langkah ketiga adalah menghitung jarak setiap data terhadap masing-masing sentroid menggunakan rumus Euclidean distance. Langkah keempat adalah mengelompokkan setiap data ke klaster dengan jarak yang paling dekat. Langkah kelima adalah menghitung sentroid baru berdasarkan rata-rata anggota pada setiap klaster. Langkah-langkah tersebut diulang hingga tidak ada lagi perubahan anggota klaster atau sentroid. Kondisi ini disebut convergent, yang menandakan bahwa proses clustering telah selesai. Setelah memahami konsep K-means, selanjutnya saya akan menjelaskan dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan adalah Mall Customers, dataset yang saya dapatkan dari Kaggle. Dataset aslinya terdiri dari 200 data, namun pada implementasi ini saya hanya menggunakan 10 data pertama agar proses perhitungan manual lebih mudah dipahami. Variabel yang digunakan yaitu annual income atau pendapatan tahunan dan spending score atau skor pengeluaran pelanggan. Kedua variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan pelanggan menggunakan algoritma K-means. Seperti yang sebelumnya saya bilang, penelitian ini akan menggunakan 10 data pertama dari Mall Customers dataset. Variabel yang digunakan adalah annual income atau pendapatan tahunan dan spending score atau skor pengeluaran pelanggan. Kedua variabel ini akan digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan pelanggan menggunakan algoritma K-means. Berikut ini 10 data yang akan kita gunakan. Langkah pertama pada algoritma K-means adalah menentukan jumlah klaster atau nilai K. Pada penelitian ini saya akan menggunakan K sama dengan 2 sehingga data akan dibagi menjadi dua kelompok pelanggan. Setelah menentukan jumlah klaster, langkah berikutnya adalah menentukan sentroid awal. Pada perhitungan manual ini, sentroid awal dipilih secara manual, yaitu P2 sebagai sentroid pertama dengan nilai 15 dan 81, dan P9 sebagai sentroid kedua dengan nilai 19 dan 3. Untuk mengetahui
data termasuk klaster mana digunakan rumus Euclidean distance. Rumus ini digunakan untuk menghitung jarak setiap data terhadap masing-masing sentroid. Data akan dimasukkan ke klaster yang memiliki jarak paling kecil. Ini rumus yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, saya menghitung jarak data pertama, yaitu P1 terhadap kedua sentroid. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh jarak ke sentroid pertama sebesar 42 dan jarak ke sentroid kedua sekitar 36,22. Karena jarak sentroid kedua lebih kecil, maka P1 masuk ke klaster 2. Perhitungan yang sama dilakukan untuk seluruh data mulai dari P1 hingga P10. Kemudian setelah seluruh jarak dihitung, diperoleh hasil iterasi pertama. Klaster 1 terdiri dari P2, P4, P6, P8, dan P10. Sedangkan klaster 2 terdiri dari P1, P3, P5, P7, dan P9. Setelah kita mendapatkan iterasi pertama, langkah berikutnya adalah menghitung sentroid baru. Caranya adalah dengan mencari nilai rata-rata dari setiap atribut pada masing-masing klaster. Dan dari perhitungan nilai rata-rata dari setiap atribut pada masing-masing klaster, diperoleh sentroid baru, yaitu klaster 1 sebesar 17 dan 80, dan klaster 2 yaitu 17 dan 18,8. Kemudian setelah sentroid baru diperoleh, proses perhitungan diulang kembali pada iterasi kedua menggunakan sentroid tersebut. Perhitungan yang dilakukan sama, yaitu dengan menghitung data dari P1 sampai P10 dengan sentroid baru. Kemudian setelah menghitung iterasi kedua, ditemukan hasil iterasi, yaitu klaster 1 terdiri dari P2, P4, P6, P8, dan P10. Dan klaster 2 P1, P3, P5, P7, dan P9. Setelah iterasi kedua selesai, kita akan masuk ke pemeriksaan konvergensi. Nah, di pemeriksaan konvergensi ini ditemukan jika pada iterasi kedua anggota klaster tidak mengalami perubahan dibandingkan iterasi pertama. Karena hasilnya sudah tetap, maka algoritma dinyatakan konvergen atau stabil dan proses clustering dihentikan. Kesimpulannya dari perhitungan manual ini adalah klaster 1 yaitu pelanggan yang memiliki spending score tertinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggan dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Sedangkan klaster 2 adalah pelanggan yang memiliki spending score rendah, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggan dengan tingkat pengeluaran lebih rendah. Selanjutnya, saya akan melakukan implementasi algoritma K-means menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, saya mengimpor beberapa library yang diperlukan, yaitu Pandas untuk membaca dataset, Matplotlib untuk membuat visualisasi, dan Scikit-learn yang menyediakan implementasi algoritma K-means. Kemudian dataset dibaca menggunakan fungsi ini. Lalu saya mengambil 10 data pertama dengan atribut annual income dan spending score sesuai dengan data yang digunakan pada perhitungan manual. Data tersebut kemudian diubah menjadi array agar dapat diproses oleh algoritma K-means. Selanjutnya, saya menjalankan algoritma K-means dengan jumlah klaster sebanyak 2. Parameter random state digunakan agar hasil yang diperoleh tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Setelah proses clustering selesai, program menampilkan hasil pengelompokan setiap data ke dalam klaster 1 atau klaster 2. Program juga menampilkan posisi sentroid akhir dari masing-masing klaster.
Dan terakhir, program menampilkan visualisasi hasil clustering pada grafik. Setiap warna menunjukkan klaster yang berbeda, sedangkan tanda X merah menunjukkan posisi sentroid. Saat ini kita sedang menjalankan program. Program berhasil membaca dataset, melakukan proses clustering, kemudian menampilkan hasil pengelompokan sentroid dan jumlah anggota setiap cluster. Hasil implementasi menunjukkan bahwa klaster 1 terdiri dari P2, P4, P6, P8, dan P10, sedangkan klaster 2 terdiri dari P1, P3, P5, P7, dan P9. Sentroid akhir yang diperoleh adalah 17 dan 80 untuk klaster 1 dan 17 dan 18,8 untuk klaster 2. Hasil ini sama dengan perhitungan manual, sehingga implementasi program berhasil memvalidasi hasil perhitungan yang telah dilakukan. Dan ini visualisasi hasil clustering. Seperti yang sebelumnya saya bilang, pada grafik setiap warna menunjukkan cluster yang berbeda, sedangkan tanda X merah menunjukkan posisi sentroid. Berdasarkan perhitungan manual dan implementasi menggunakan Python, algoritma K-means berhasil membentuk dua klaster pelanggan. Hasil implementasi menghasilkan pembagian klaster dan sentroid yang sama dengan hasil perhitungan manual, sehingga implementasi program berhasil memvalidasi proses perhitungan yang telah dilakukan. Dengan demikian, algoritma K-means dapat digunakan sebagai metode segmentasi pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.